Hai Sobat Intahars, hari ini 17 Agustus 2025 Indonesia genap berusia 80 tahun. Di berbagai penjuru negeri, bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan. Tapi di balik semua perayaan ini, ada sosok yang jarang sekali disebut, padahal gagasannya ikut mengantarkan Indonesia ke pintu kemerdekaan. Ya, namanya adalah Tan Malaka, seorang pemikir, pejuang, sekaligus idealis sejati. Siapa dia? Apa yang membuatnya istimewa? Dan mengapa akhir hidupnya begitu ironis? Yuk kita simak penjelasannya. Tan Malaka lahir di Sumatera Barat pada 2 Juni 1897. Nama aslinya adalah Ibrahim, tapi dikenal dunia dengan nama gelarnya Tan Malaka. Sejak muda, ia sudah gemar membaca dan berpikir kritis. Ia menempuh pendidikan ke Belanda dan mulai mempelajari sosialisme, keadilan sosial, dan perjuangan rakyat tertindas. Tahun 1925, saat banyak tokoh masih bicara soal kemerdekaan di bawah Belanda, Tan Malaka sudah menulis buku yang berjudul Naar de Republik Indonesia, yang dalam bahasa Indonesia berarti menuju Republik Indonesia. Ia mengusulkan Indonesia merdeka seutuhnya, berbentuk republik, bukan kerajaan, bukan kompromi. Ia bergerak lintas negara dari Belanda, Jerman, Rusia, Filipina, Tiongkok, sampai Asia Tenggara, semuanya demi satu tujuan, yaitu kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka bukan hanya seorang pejuang, tapi juga pemikir besar bangsa. Lewat bukunya yang terkenal Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika, ia mengajak bangsa Indonesia untuk berpikir kritis dan ilmiah. Ia percaya bahwa kemerdekaan tidak cukup hanya mengusir penjajah, tapi juga membebaskan cara berpikir rakyat dari tahayul, feodalisme, dan rasa takut. Pendidikan bagi Tan Malaka adalah alat pembebas. Ia ingin rakyat berani berpikir, bukan sekedar patuh, tapi justru karena keberaniannya berpikir berbeda dan sikapnya yang tegas menolak kompromi dengan penjajah, Tan Malaka tidak disukai oleh banyak pihak, termasuk oleh sesama tokoh pergerakan. Ia dicap terlalu radikal, sering diasingkan, bahkan dipenjara oleh Belanda, dan juga ditolak oleh partai-partai nasionalis Indonesia itu sendiri. Dan inilah bagian paling ironis dari hidup Tan Malaka. Setelah berjuang puluhan tahun demi republik, setelah berpindah dari satu negara ke negara lain sebagai buronan, telah menyumbangkan pemikiran luar biasa untuk bangsa ini, Tan Malaka justru ditangkap dan dihabisi oleh bangsanya sendiri. Tahun 1949, ketika Indonesia sedang berperang mempertahankan kemerdekaan, Tan Malaka ditangkap oleh pasukan divisi Siliwangi atau pasukan Tentara Nasional Indonesia tanpa proses hukum, tanpa pengadilan. Ia dihabisi di Kediri, Jawa Timur, diam-diam, tanpa nisan, dan lebih menyedihkannya lagi, jasadnya baru diketahui puluhan tahun kemudian. Namanya pun sempat dihapus dari buku sejarah karena dianggap terlalu berbahaya secara ideologis. Pahlawan yang memperjuangkan republik justru dihabisi oleh tentara republik. Sungguh ironi yang menyakitkan. Lalu, apakah perjuangannya sia-sia? Jawabannya tidak. Justru pemikiran Tan Malaka semakin relevan hari ini. Ketika kita bicara soal pendidikan yang masih belum merata, ketika kita melihat ketimpangan ekonomi yang makin lebar, ketika demokrasi kita yang dibayang-bayangi oleh oligarki, disitulah suara Tan Malaka seakan terdengar kembali. Ia pernah berkata, tanpa pendidikan yang benar, kemerdekaan hanyalah kosong. Dan sampai hari ini, kata-kata itu masih terasa sangat nyata. Tan Malaka adalah simbol dari keberanian berpikir berbeda. Ia mungkin dijatuhkan oleh politik, tapi tak pernah tumbang secara moral. Di HUT RI ke-80 ini, mari kita tidak hanya mengibarkan bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan, tapi juga menghidupkan kembali semangat Tan Malaka, semangat untuk berpikir kritis, melawan ketidakadilan, dan setia pada kebenaran. Meskipun sendirian, Tan Malaka pernah berkata, idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh pemuda. Jangan pernah biarkan kemewahan itu hilang. Merdeka untuk semua, bukan hanya untuk sebagian. Jadi bagaimana Sobat Intahars? Yuk belajar terus dengan rasa ingin tahu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dukung terus channel Ingin Tahu dengan like, share, dan subscribe. See you on the next video.